Ada sebuah hutan yang namanya hanya dibisikkan pelan oleh mereka yang pernah tersesat di dalamnya. Langitnya selalu kelabu, tanahnya lembab seperti baru menyerap darah, dan suara-suara aneh sering terdengar dari balik pepohonan yang tak pernah tua. Itulah Alas Ketonggo, tempat yang menjadi persimpangan antara harapan terakhir dan kehancuran abadi. Mereka yang datang ke sana bukan karena penasaran, tapi karena putus asa. Ada yang menginginkan kekayaan, ada yang ingin membalas dendam, dan ada yang hanya ingin keluar dari hidup yang terlalu sepi dan kelam. Namun tidak semuanya kembali, dan yang berhasil pulang tak pernah lagi menjadi manusia yang sama. Malam ini, kami akan membuka satu dari kisah kelam itu, tentang seorang pria yang awalnya bergelimang harta, namun terjerumus ke jurang gelap karena dikhianati sahabatnya sendiri. Sampai akhirnya, ia memilih jalan pesugihan dan memasuki kampung gaib yang tak tercatat di peta. Kampung yang hanya bisa ditemukan jika hutan itu mengizinkan. Jika kau merasa hidupmu berat, maka dengarkan kisah ini baik-baik. Karena kadang, jalan keluar yang kau anggap cepat, justru jalan tercepat menuju neraka. Sebelum kita lanjut ke cerita ini, klik like, tekan subscribe, dan aktifkan loncengnya sekarang juga, agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan tayang setiap hari. Karena malam ini, kisah yang kami hadirkan bukan sekadar cerita, tapi peringatan bahwa terkadang keputusasaan adalah pintu menuju dunia yang tak bisa ditutup kembali. Wibowo adalah sosok yang dulu dihormati di desanya. Pria yang sukses di usia muda. Rumah mewah di pinggir kota, mobil-mobil mahal yang terparkir rapih di garasi, dan usaha yang berjalan lancar. Semua itu didapat dari kerja keras dan kecerdikannya dalam berbisnis. Namun, tak ada yang pernah tahu bahwa di balik senyumnya yang ramah dan kebaikan hatinya, Wibowo tengah menyembunyikan beban yang perlahan menghancurkannya. Semuanya bermula ketika ia bertemu kembali dengan Tirta, sahabat lama yang sejak dulu dikenal pintar berbisnis. Tirta datang dengan cerita besar, mempromosikan sebuah proyek investasi yang katanya bisa menghasilkan untung berlipat. Tunggu sebentar, Wib. Ini tanah berharga yang harganya pasti naik 2 kali lipat dalam setahun. Cuma butuh investasi kecil di awal. Cuma segini, dan keuntungan langsung bisa terasa, kata Tirta dengan meyakinkan, sambil menunjuk sebuah sertifikat yang nampaknya sah. Tentu saja Wibowo, yang mulai merasa stagnan dalam bisnisnya, tak ragu untuk mendalaminya. Ia menyetorkan uang yang tak sedikit, hampir seluruh uang yang ia miliki, termasuk menjual beberapa mobil mewah dan rumah kontrakan. Namun bulan demi bulan berlalu, tak ada kabar baik. Proyek itu tak kunjung dimulai. Rumahnya yang dulunya penuh dengan gelak tawa kini sepi. Tagihan-tagihan menumpuk, utang mulai menggunung, dan Tirta pun menghilang begitu saja. Semua yang dipertaruhkan hilang begitu saja. Wibowo tidak hanya kehilangan uangnya, tetapi juga nama baik dan kehormatannya. Ia jatuh semakin dalam. Rumahnya terpaksa disita, mobil-mobilnya diambil alih bank. Dan lebih parah lagi, Wibowo kehilangan jati dirinya. Setiap malam, istrinya yang dulu selalu tersenyum kini menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Anak-anaknya yang dulu ceria, kini hanya diam dan takut. Kehidupan Wibowo semakin suram. Tidak ada lagi senyum hangat dari teman-teman. Tak ada lagi cerita bahagia yang datang. Ia merasa sepi, dan dunia seolah mengucilkan dirinya. Dalam keputusasaan yang semakin mendalam, Wibowo mendengar desas-desus tentang sesuatu yang tak pernah ia percayai. Pesugihan. Ada cerita tentang seseorang yang pernah kehilangan semuanya, lalu pergi ke hutan, ke tempat yang jauh dari jangkauan manusia. Tempat yang hanya disebut sebagai Alas Ketonggo. Setelah kembali, orang itu kaya raya. Hanya satu syarat. Ia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Pikirannya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin kembali merasakan kekayaan. Tidak ada yang lebih buruk dari hidup yang ia jalani sekarang. Dalam kegelapan malam, suara-suara itu mulai mengganggunya.
Bisikan yang terdengar samar di telinganya. Alas Ketonggo. Hanya mereka yang benar-benar terdesak yang bisa menemukannya. Kau akan mendapat apa yang kau inginkan, tapi ada harga yang harus dibayar. Semua itu membuat Wibowo tak bisa tidur. Hatinya gelisah. Ia merasa bahwa hanya ada satu cara untuk keluar dari semua penderitaan ini. Dan malam itu, ia memutuskan untuk mencari. Begitu cerita ini dimulai, Wibowo pun mulai mencari informasi tentang Alas Ketonggo, dan langkah pertamanya akan membawanya pada petualangan yang tak terbayangkan sebelumnya. Wibowo tidak tidur sepanjang malam itu. Pikiran dan hatinya dipenuhi kegelisahan yang menggerogoti. Bisikan-bisikan yang ia dengar seakan-akan membekas di dalam otaknya, terus berputar-putar. Hanya mereka yang terdesak yang bisa menemukannya. Kalimat itu terus terngiang dalam ingatannya. Esok paginya, ia bangun dengan tekad bulat. Ia mulai mencari informasi tentang Alas Ketonggo. Menggunakan internet, bertanya pada orang-orang yang dianggapnya memiliki pengetahuan lebih, bahkan mengunjungi beberapa tempat yang terkenal dengan cerita-cerita gaib dan pesugihan. Setiap tempat yang ia kunjungi hanya memberinya satu jawaban. Kau harus berhati-hati jika kau tidak ingin menjadi salah satu dari mereka yang hilang di sana. Namun, di balik setiap kata waspada yang mereka ucapkan, Wibowo mulai merasakan rasa penasaran yang semakin mendalam. Tanpa terasa, ia telah masuk ke dalam sebuah dunia yang tak dapat kembali. Ia bertemu dengan seorang dukun tua di ujung kota yang dikenal bisa memberikan petunjuk kepada mereka yang mencari jalan pesugihan. Dukun itu, yang wajahnya hampir sepenuhnya tertutup keriput, memandang Wibowo dengan mata yang tajam, seakan bisa menembus seluruh isi hati dan pikirannya. Setelah mendengar cerita Wibowo, dukun itu hanya berkata dengan suara serak yang dalam, "Jika kau mencari jalan ke sana, tak ada yang bisa menolongmu. Hanya mereka yang benar-benar dipilih oleh Alas Ketonggo yang bisa sampai. Jangan harap kau bisa kembali tanpa membayar harga yang sangat tinggi. Hanya mereka yang tertekan, yang sudah tak punya pilihan lagi yang bisa sampai. Tetapi jika kau bersedia..." Dukun itu berhenti sejenak, lalu matanya yang tajam menatap Wibowo. "Kau harus siap kehilangan lebih dari yang kau kira." Wibowo hanya mengangguk. Dengan tekad yang membara, ia tak peduli dengan peringatan-peringatan itu. Apalagi yang bisa dia lakukan? Tanah yang dijualnya, mobil yang digadaikannya, semua itu telah hilang. Diri dan keluarganya sekarang terjebak dalam jurang kehancuran. Tak ada yang lebih buruk dari ini. Satu-satunya pilihan yang ada adalah mencari jalan keluar yang tak terduga. Dukun itu akhirnya memberikan petunjuk, sebuah jalan kecil yang tersembunyi di hutan lebat, jalan yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memang sudah terpilih. Jalan itu akan membawanya ke sebuah tempat yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan langkah yang berat, namun penuh tekad, Wibowo meninggalkan dukun tersebut dan memulai perjalanan panjang yang tak akan pernah ia lupakan. Perjalanan menuju Alas Ketonggo bukanlah perjalanan biasa. Wibowo menyusuri jalan setapak yang semakin gelap, seolah-olah pepohonan di sekelilingnya semakin merapat, menghalangi cahaya. Hutan yang dulunya penuh kehidupan, kini terasa sepi dan menakutkan. Suara-suara burung dan hewan malam yang biasa terdengar, kini tak ada. Hanya ada suara angin yang berdesir, dan suara langkah Wibowo yang bergema di antara pepohonan. Setiap langkah yang diambilnya semakin membuatnya merasa terperangkap. Dan semakin dalam ia berjalan, semakin terasa hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Sebuah perasaan aneh mulai merayap, seperti ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Tiba-tiba ia berhenti. Di depan matanya, sebuah bayangan melintas cepat. Hanya sesaat namun cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Wibowo menatap ke arah bayangan itu dan melihat sosok yang seolah terperangkap dalam kabut. Sosok itu bergerak cepat dan menghilang ke dalam kegelapan. Namun, bukan hanya bayangan yang membuat Wibowo merasa ngeri. Sebuah suara pelan, seperti bisikan, terdengar lagi di telinganya.
"Jangan terlalu jauh, Wibowo, kau akan menyesal." Suara itu begitu jelas, seolah berasal dari dalam kepalanya, atau mungkin dari belakangnya. Wibowo menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Jantungnya berdetak kencang. Tetapi ia tetap berjalan, karena sekali lagi, ia tidak punya pilihan lain. Hingga akhirnya, setelah berjam-jam berjalan tanpa arah yang jelas, Wibowo melihat sebuah cahaya samar di kejauhan. Lampu-lampu kunang-kunang yang menyinari jalan setapak menuju sebuah pintu gerbang besar yang terbuat dari akar pohon raksasa. Tertulis di atas gerbang itu, dengan huruf-huruf yang tampak seperti dilukis dengan darah, "Selamat datang di Alas Ketonggo." Tanpa sadar, Wibowo sudah berada di depan pintu gerbang tersebut. Ia merasakan aura aneh yang mengelilinginya, hawa dingin yang semakin menusuk tulang. Tanpa pikir panjang, ia melangkah masuk. Dan sejak saat itu, perjalanan Wibowo berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah ia lupakan. Ketika Wibowo melangkah melewati gerbang yang terbuat dari akar pohon raksasa itu, sebuah rasa aneh langsung menyergap dirinya. Seolah dunia yang ia kenal tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Suara langkah kakinya yang pertama kali menginjak tanah yang terasa lembab dan berbau tanah basah bergema begitu keras. Seolah ada sesuatu yang menunggu setiap jejak yang ia tinggalkan. Di sekelilingnya, pohon-pohon besar dengan daun yang gelap dan tidak biasa tumbuh sangat rapat menyelimuti jalan yang ia lalui. Cahaya yang tadinya ia lihat dari kejauhan kini berubah menjadi lampu-lampu redup yang menari-nari di angin malam, seperti berusaha menghindari sentuhan manusia. Lampu-lampu itu memberi sedikit penerangan, tapi rasanya tidak cukup untuk menghilangkan bayang-bayang yang mulai muncul di sekitarnya. Ia melangkah dengan hati berdebar, mencoba mencari petunjuk, namun setiap langkah semakin membuatnya merasa asing. Tidak ada suara hewan, tidak ada angin, hanya kesunyian yang mencekam. Wibowo merasakan ada yang aneh dengan udara di sekitarnya, seperti ada sesuatu yang berat yang mengalir di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Tiba-tiba, di tengah jalan, ia melihat sebuah rumah kecil yang tampaknya tidak terlalu menonjol. Terbuat dari kayu hitam dengan jendela yang terbalut kain tebal, rumah itu terkesan usang namun terawat. Tanpa berpikir panjang, Wibowo menghampiri rumah tersebut, berharap menemukan seseorang yang bisa memberinya informasi lebih lanjut tentang tempat ini. Saat ia mengetuk pintu, suara ketukan itu menggema begitu keras, seakan diterima oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar rumah itu. Wibowo merasa ketakutan, namun pintu itu terbuka dengan sendirinya, memberikan jalan baginya untuk masuk. Tanpa sadar, ia melangkah ke dalam, dan pintu itu menutup seketika. Ruangan di dalam rumah itu dipenuhi dengan aroma yang aneh. Bau sesuatu yang menyengat, seperti bau rempah-rempah yang telah lama tak terpakai. Di tengah ruangan, ada seorang wanita tua yang duduk di atas tikar, memandang Wibowo dengan mata yang penuh rahasia. Wajahnya tampak keriput, dengan rambut putih panjang yang tergerai hingga ke lantai. "Ada apa kau datang kemari, anak muda?" Suara wanita itu terdengar begitu dalam, seolah keluar dari mulut makhluk yang tak tampak wujudnya. Suaranya lembut, namun mengandung ancaman yang tak terucapkan. Wibowo merasa tenggorokannya kering, dan dengan suara yang sedikit gemetar ia berkata, Saya mencari jalan menuju keberuntungan. Saya mendengar tentang tempat ini. Bisakah Anda membantu saya?" Wanita itu terdiam sejenak, matanya yang tajam menilai Wibowo dari atas hingga bawah. Ada sebuah senyum tipis yang muncul di wajahnya yang keriput. Namun senyuman itu bukanlah senyuman yang menenangkan, melainkan senyuman yang memancarkan sesuatu yang jauh lebih gelap. "Kau bukan orang pertama yang datang dengan harapan kosong seperti itu," jawabnya dengan suara pelan. "Alas Ketonggo tidak memberi apa-apa dengan cuma-cuma. Hanya mereka yang memiliki tekad bulat yang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan di sini. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal." Wibowo menelan ludahnya, lalu bertanya,
Apa harga yang harus saya bayar? Wanita itu menatapnya dalam-dalam, seolah melihat jauh ke dalam hatinya. Lalu dengan pelan, ia berkata, "Harga yang harus dibayar, anak muda, adalah lebih dari sekedar uang atau harta. Kau akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sesuatu yang akan membuatmu bertanya-tanya, apakah keberuntungan itu benar-benar layak dibayar dengan harga setinggi itu?" Suasana menjadi semakin tegang. Wibowo merasa seolah ada yang mengawasinya, ada yang sedang memandangnya dari kegelapan. Namun, tekadnya telah bulat. Ia tak peduli lagi dengan peringatan atau ancaman. Ia ingin keluarganya terbebas dari kemiskinan yang telah merobek hidupnya. Apapun harga yang harus dibayar, ia siap untuk membayarnya. Wanita tua itu mengangguk pelan, lalu berdiri dari tempatnya. "Ikuti aku," katanya. Suara seraknya menggema di seluruh ruangan. Ia berjalan ke bagian belakang rumah, dan Wibowo mengikuti langkahnya dengan hati yang berdebar. Di belakang rumah, ada sebuah pintu kecil yang tersembunyi dalam bayang-bayang tebal dari pepohonan di sekitar mereka. Ketika pintu itu dibuka, Wibowo melihat sebuah jalan panjang yang membentang menuju sebuah bangunan besar yang tampak menyeramkan di kejauhan. Bangunan itu dihiasi dengan ukiran-ukiran aneh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Udara di sekitarnya semakin berat, dan langkah Wibowo semakin berat seiring ia melangkah lebih jauh ke dalam alas ketonggo. Wanita tua itu berhenti di depan pintu tersebut dan menatap Wibowo. "Disinilah perjalananmu dimulai. Keberuntungan yang kau cari ada di dalam sana, tetapi ingatlah, tidak ada jalan keluar yang mudah setelah kau masuk." Dengan kata-kata itu, wanita itu menghilang, dan Wibowo berdiri sendiri di hadapan pintu besar yang menunggu untuk dibuka. Apa yang ada di balik pintu ini? Apakah ia siap untuk membayar harga yang harus dibayar? Perasaan cemas dan takut mulai menyelimuti Wibowo, namun ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak bisa diubah lagi. Tanpa ragu, ia memegang gagang pintu dan menariknya dengan penuh harapan dan rasa takut yang tak terkatakan. Dengan tangan yang gemetar, Wibowo membuka pintu besar yang menutup rapat. Angin dingin berhembus begitu kencang, menghembuskan udara berat yang penuh dengan bau lembab dan kotoran tanah. Ketika pintu itu terbuka sepenuhnya, Wibowo terperangah. Di hadapannya terbentang sebuah tempat yang sama sekali tidak ia kenal. Bukan desa biasa, bukan juga tempat yang bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia. Alas Ketonggo, sebuah tempat yang seharusnya hanya ada dalam legenda, kini terbentang nyata di hadapannya. Di sekelilingnya, tampak deretan rumah-rumah kecil yang terbuat dari batu hitam yang mengkilat. Rumah-rumah yang tampaknya sudah ada sejak berabad-abad lalu, namun tetap kokoh berdiri. Lampu-lampu redup menggantung di jalan-jalan yang sunyi, memberikan sedikit penerangan. Namun setiap cahaya yang terpancar tampaknya lebih mengundang kegelapan daripada mengusirnya. Semua terasa aneh, terdistorsi, seolah waktu di sini tidak berjalan seperti di dunia luar. Jalan-jalan yang sempit di sepanjang desa itu dihiasi dengan ukiran-ukiran aneh yang sepertinya dipahat dengan tangan-tangan yang tak terlihat. Wibowo menatap setiap sudut tempat itu, merasa tak nyaman. Udara terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang terus mengamati setiap gerakannya. Tiba-tiba, di ujung jalan, ia melihat sesosok pria yang berdiri diam, menatapnya dengan pandangan kosong. Pria itu berpakaian aneh, seperti pakaian seorang penjaga dari masa lalu. Namun, ada yang ganjil dengan matanya. Mereka tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap dengan tatapan yang dalam, seakan bisa menembus ke dalam jiwa Wibowo. Langkah Wibowo terhenti, namun ia berusaha menguatkan dirinya dan melangkah maju. Setiap jejak yang ia tinggalkan seolah diikuti oleh bayangan yang bergerak cepat di balik pepohonan. Wibowo berusaha mengabaikan perasaan aneh itu, namun semakin lama semakin sulit untuk tidak merasa bahwa ada sesuatu yang mengintainya. "Apa yang kau cari di sini, manusia?" Tiba-tiba terdengar suara dalam yang menggema, seakan berasal dari setiap sudut tempat itu.
Wibowo memandang sekeliling, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya. Hanya rumah-rumah tua yang tampaknya tak berpenghuni, namun semuanya tampak terlalu terjaga, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sosok pria yang tadi menatapnya tiba-tiba bergerak mendekat. Langkahnya begitu tenang dan pasti, seolah tidak terpengaruh oleh waktu. "Keberuntungan yang kau cari tidaklah gratis," katanya dengan suara serak yang bergetar. "Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, namun tidak tanpa konsekuensi yang mengerikan. Apakah kau siap dengan apa yang akan datang?" Wibowo menelan ludah. Matanya mulai berputar memikirkan kata-kata itu. Ia sudah merasa bahwa ini bukanlah jalan yang mudah, namun ia tetap berharap ada jalan keluar setelah melewati semua ini. Pria itu melangkah lebih dekat, dan tangan kirinya meraih sepotong kayu hitam yang tergantung di lehernya, lalu ia mengayunkannya perlahan. "Kau akan menemui pengorbanan yang tak terbayangkan, dan apa yang kau cari bisa menghancurkanmu, serta orang-orang yang kau cintai. Tapi, itu adalah pilihanmu." Wibowo merasa tubuhnya seperti dibekap oleh beban yang berat. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia tidak bisa mundur sekarang. Ia ingin membawa keluarganya keluar dari kesulitan hidup, apapun yang harus ia korbankan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Wibowo. Suaranya serak. Pria itu tersenyum tipis. "Datanglah ke kuil di ujung desa ini. Di sana, kau akan mendapatkan apa yang kau cari. Namun ingat, di sana kau akan bertemu dengan banyak yang menginginkan hal yang sama sepertimu. Hanya yang paling berani yang bisa keluar dengan apa yang mereka inginkan." Setelah berkata demikian, pria itu berbalik, melangkah pergi menuju salah satu rumah di ujung jalan. Wibowo tetap berdiri terpaku. Matanya menatap kuil yang jauh di ujung jalan itu, bayangan gelap yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah menuju kuil itu. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah kegelapan semakin menutupi ruang di sekitarnya. Tiba-tiba, suara-suara aneh terdengar dari arah belakangnya. Suara bisikan yang datang entah dari mana. Suara yang tidak bisa dimengerti. Wibowo tidak menoleh. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus menemukan cara untuk mengubah nasib keluarganya, meskipun itu berarti berhadapan dengan kegelapan yang belum pernah ia bayangkan. Di depan kuil yang besar itu, Wibowo berdiri untuk sesaat. Kuil itu dihiasi dengan ukiran-ukiran mistis yang tampaknya mengandung kekuatan yang tak terhingga. Setiap detik yang berlalu, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari dalam kuil. Satu langkah lagi, dan ia akan memasuki dunia yang tak akan pernah ia kenali kembali. Wibowo melangkah dengan hati yang berdebar-debar menuju pintu kuil besar itu. Begitu ia menginjakkan kaki di dalamnya, hawa yang tebal dan berat langsung menyergapnya. Udara di dalam kuil ini sangat berbeda. Dinginnya menusuk tulang, seakan setiap sudutnya menyimpan sejarah kelam yang sudah lama terlupakan. Dinding kuil yang terbuat dari batu hitam tampak lembab, dengan ukiran-ukiran aneh yang berkelok, seolah menggambarkan makhluk-makhluk yang tak dapat ia kenali. Di tengah ruangan, ada sebuah altar besar yang dihiasi dengan lilin-lilin hitam yang menyala redup, mengeluarkan cahaya yang pucat dan bergetar. Wibowo bisa merasakan suasana aneh yang sangat menekan. Suara detak jantungnya terdengar begitu keras, hampir menenggelamkan suara-suara lain yang ada di dalam ruangan. Di depan altar, duduk seorang pria tua dengan rambut panjang dan kusut. Wajahnya dipenuhi garis-garis keriput yang tampak seperti bekas usia yang sangat tua. Matanya kosong, namun ada cahaya merah samar yang menyala di dalamnya, seolah ada sesuatu yang tidak manusiawi menguasai dirinya. Pria itu menatap Wibowo dengan tatapan kosong yang menyusup hingga ke dalam jiwanya, membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dibekap oleh kekuatan gelap yang mengintimidasi. Wibowo terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun, pria itu membuka mulutnya dengan suara serak yang bergema di seluruh ruang kuil. "Kau datang untuk apa, anak manusia?" Suara pria itu begitu berat dan terasa seperti datang dari kedalaman bumi. "Kau tahu, tak ada yang bisa melarikan diri dari bayang-bayang yang telah datang untuk mencarimu.
Jika kau ingin merasakan hidup dalam kemewahan, kau harus siap membayar harga yang tak terbayangkan. Wibowo merasakan perasaan cemas dan takut yang mulai menguasai dirinya. Namun, tekadnya tetap bulat. Saya ingin keluar dari kesulitan ini. Saya ingin keluarga saya kembali hidup nyaman. Tolong, beri saya jalan. Pria tua itu terdiam beberapa saat, seakan merenung, sebelum akhirnya ia tersenyum tipis. Senyum itu bukanlah senyum yang ramah. Senyum itu lebih seperti senyum yang menyembunyikan sebuah rahasia mengerikan. "Kau ingin kaya?" tanya pria itu pelan. "Kau ingin mendapatkan segala yang kau impikan tanpa harus bekerja keras? Semua itu bisa kau raih, tapi ada satu syarat. Kau harus memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat dekat dengan jiwamu." Wibowo menelan ludah. "Apa yang harus saya berikan?" Pria tua itu mulai bergerak perlahan. Tangannya terangkat menuju salah satu ukiran batu di dinding kuil. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia mulai memutar sebuah mekanisme tersembunyi, dan sebuah pintu kecil terbuka di dinding. Dari balik pintu itu, terdengar suara-suara aneh, seperti bisikan dan suara gemericik air yang datang dari tempat yang sangat jauh. "Masuklah," kata pria itu, "dan kau akan mengetahui apa yang harus kau lakukan." Dengan perasaan tak menentu, Wibowo melangkah maju. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Dalam hati, ia berdoa, berharap semuanya hanya sebuah mimpi buruk yang akan segera berlalu. Namun, ketika ia menginjakan kaki di ruang dalam kuil itu, ia merasakan sebuah perubahan besar yang mengalir di dalam tubuhnya. Ruang tersebut gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup dari api yang menyala di atas altar besar. Di tengah ruangan, ada sebuah sumur besar yang tampaknya tak pernah terlihat dasarnya. Wibowo merasa sebuah kekuatan menarik dirinya menuju sumur itu, seperti ada sesuatu yang memanggilnya. "Masukkan tanganmu ke dalam sumur itu," perintah pria tua itu dari belakang, suaranya makin serak. Wibowo ragu-ragu, namun setelah beberapa saat, ia menuruti perintah itu. Begitu ia meraih tepi sumur dan mengulurkan tangannya, sesuatu yang dingin dan lembab menjalar dari dasar sumur itu. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak, seperti tangan yang meraih dan menariknya. Tiba-tiba, suara serak itu kembali terdengar di telinganya. "Ambil itu. Itu adalah bagian dari harga yang harus kau bayar." Wibowo, meskipun takut, meraih apa yang ada di dasar sumur. Tangannya merasakan sebuah benda keras dan dingin, seperti sebuah batu besar yang dipenuhi ukiran aneh. Ketika ia menariknya keluar, benda itu tampak berkilauan dengan cahaya merah yang samar. Pria tua itu tersenyum. "Kini kau telah memulai perjalananmu. Ambil benda itu dan lakukan apa yang harus kau lakukan di dunia luar. Namun ingat, saat kau kembali, ada yang harus kau bayar, dan itu akan datang pada waktu yang sangat buruk." Wibowo menggenggam erat benda itu, merasa jantungnya berdegup keras. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Semua yang telah ia lakukan membawa dampak yang akan menghantuinya selamanya. Kehidupan Wibowo berubah dalam sekejap setelah ia kembali dari kuil gelap itu. Dalam waktu yang sangat singkat, ia berhasil mendapatkan semua yang ia impikan. Usahanya yang telah merosot menjadi sebuah kekayaan yang luar biasa. Rumah mewah, mobil-mobil berkelas, dan semua barang berharga yang ia impikan kini ada di tangannya. Namun, semakin hari, semakin terasa ada sesuatu yang aneh. Kekayaan itu memang datang begitu cepat, tetapi ada pula harga yang harus dibayar, yang semakin terasa mencekam. Wibowo merasa seperti ada bayangan yang mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Suatu malam, setelah makan malam mewah di rumahnya yang besar, Wibowo duduk sendiri di ruang tamu. Lampu-lampu yang menyinari rumahnya terasa lebih redup dari biasanya. Ia merasa tidak tenang. Ada suara-suara aneh yang terdengar dari luar rumah, seperti bisikan angin yang membawa sesuatu yang jauh lebih gelap. Ketika ia berdiri dan berjalan menuju jendela untuk melihat, sosok-sosok bayangan bergerak dengan cepat di balik tirai yang tertutup. Hatinya berdebar, dan keringat dingin mulai merayap di tubuhnya. Di luar sana, di balik kegelapan malam, seakan ada yang mengawasinya. Keesokan harinya,
Wibowo mendengar kabar bahwa beberapa orang yang dekat dengannya tiba-tiba jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dengan cara yang tak wajar. Teman-teman yang dulu selalu mendukungnya kini menghindar, dan beberapa di antaranya bahkan menuduhnya membawa sial bagi orang-orang di sekitarnya. Ia merasa kesepian. Semua orang yang dulu menyebutnya sahabat kini menjauh, dan hanya kekayaan yang tersisa. Namun itu tak mampu menghapus rasa takut yang terus menghantuinya. Pada suatu malam, Wibowo terjaga dari tiduran. Ia merasa seolah-olah ada yang mengamati setiap gerak-geriknya. Perlahan-lahan, ia beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang bawah tanah rumahnya, tempat di mana ia menyimpan benda misterius yang didapatkan dari kuil. Setelah ia membuka pintu ruang bawah tanah, hawa dingin langsung menyergapnya. Ada cahaya redup dari lilin yang ia nyalakan, dan di atas meja kayu tua, benda yang ia ambil dari kuil itu tergeletak begitu saja, mengeluarkan cahaya merah yang semakin lama semakin terang. Namun, di sekeliling benda itu, ada sesuatu yang lebih menakutkan. Bayangan gelap berkelebat di dinding-dinding ruangan, seolah sesuatu tengah menunggu di baliknya. Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar, lebih jelas dan mengerikan daripada sebelumnya. Bisikan itu menggetarkan tubuh Wibowo, membuatnya merasa seolah tubuhnya tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ini adalah harga yang harus kau bayar, Wibowo. Suara itu terdengar sangat dekat, membuatnya kaget. Ia berbalik, mencari sumber suara itu, namun tak ada seorang pun di ruangan itu selain dirinya. Bayar harga, Wibowo. Setiap langkahmu ada yang mengawasi. Dengan gemetar, Wibowo menggenggam benda itu lebih erat, seakan itu adalah satu-satunya cara untuk menghindari rasa takut yang semakin merasuk. Namun, semakin lama ia memegang benda itu, semakin kuat pula kekuatan yang menarik dirinya menuju sesuatu yang gelap dan tak terbayangkan. Wibowo tahu, ia sudah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, dan rasa takut itu kian mencekam setiap detik yang berlalu. Pagi itu, Wibowo duduk di teras rumahnya, menatap langit yang tampak mendung, meski hari masih pagi. Secangkir kopi di tangannya tak mampu menenangkan jiwanya yang resah. Matanya tampak sayu, seperti orang yang tak tidur semalaman. Ia merasa ada yang akan terjadi, sesuatu yang buruk, dan perasaannya tidak salah. Tak lama kemudian, telepon rumahnya berdering. Suara dari seberang sana membuat tubuhnya gemetar. "Pak Wibowo, anak Bapak, Raka, kecelakaan. Kami sudah membawanya ke rumah sakit. Kondisinya kritis." Ponsel terlepas dari tangannya. Dunia serasa berhenti berputar. Ia berlari, menembus jalanan dengan mobilnya tanpa mempedulikan lampu merah, tanpa peduli pada klakson dari kendaraan lain. Hanya satu hal di pikirannya, Raka, putra semata wayangnya. Sesampainya di rumah sakit, tubuh kecil itu terbaring lemah, dipenuhi selang, dan wajahnya lebam-lebam. Wibowo menggenggam tangan anaknya, mencoba menahan air mata yang deras mengalir. Raka tidak sadarkan diri. Dokter mengatakan bahwa kecelakaan itu aneh. Seolah mobil yang ditumpangi Raka ditabrak oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saksi mata pun tak ada. Dan malamnya, saat Wibowo terlelap di samping ranjang rumah sakit, mimpi buruk itu datang. Ia melihat sosok berjubah hitam tinggi besar, dengan mata merah menyala. Sosok itu berdiri di atas Raka, menatap Wibowo sambil tersenyum dingin. "Tumbal pertama telah kuambil. Kau tahu ini bagian dari perjanjian." Wibowo terbangun dengan nafas memburu. Dadanya sesak. Ia memandang Raka yang masih terbaring tak berdaya, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekayaan yang ia raih bukan cuma membawa kutukan, tapi nyawa orang-orang tercinta menjadi taruhannya. Di luar jendela kamar rumah sakit, bayangan gelap itu melintas cepat, menghilang dalam kabut pagi. Tapi Wibowo tahu, makhluk itu belum selesai. Ia pun mulai menghitung hari, dan mengingat satu kalimat yang terdengar saat ritual malam itu. 3 tumbal, darah segar. 1 dari darahmu sendiri, dan kini 1 sudah diambil. Wibowo pulang dari rumah sakit dengan tubuh lunglai dan jiwa tercabik.
Tatapannya kosong, pikirannya berkecamuk. Setiap langkah terasa berat, seolah bayangan kematian terus membuntutinya. Rumah yang dulunya terasa megah kini seperti kuburan, sunyi dan dingin. Tak ada lagi kehangatan keluarga. Istrinya enggan bicara, dan hanya duduk diam memandangi foto Raka yang masih koma. Malam itu, Wibowo mengurung diri di ruang bawah tanah. Ia menyalakan lilin dan meletakkan benda dari kuil itu di tengah lingkaran garam yang dulu dia buat. Ia menatapnya tajam, lalu berteriak, "Aku tidak ingin ini lagi. Kembalikan anakku." Namun tak ada jawaban. Yang ada hanya desau angin dingin yang entah dari mana asalnya, dan bisikan samar seperti rintihan tangis dari alam lain. Tak ada jalan keluar, Wibowo. Darah sudah dibuka, maka pintu takkan tertutup. Tiba-tiba, seluruh lilin padam bersamaan. Kegelapan menelan ruangan. Nafas Wibowo tercekat. Di kegelapan itu, terdengar derap langkah kaki, pelan, mendekat. Seketika, tubuhnya terasa kaku. Ia ingin berteriak, namun tak bisa. Bayangan tinggi besar itu muncul kembali. Kali ini lebih dekat, hingga ia bisa melihat wajahnya yang setengah manusia, setengah binatang, dengan gigi tajam dan lidah menjulur keluar seperti ular. Makhluk itu berbisik di telinganya. "Satu telah kuambil, dua lagi menanti." Saat Wibowo tersentak dan lampu kembali menyala, ia jatuh terduduk. Napasnya terengah. Keringat mengucur deras. Tangannya gemetar. Ia sadar, ini bukan hanya tentang Raka. Istrinya, atau mungkin dirinya sendiri, akan menjadi tumbal berikutnya. Sejak malam itu, ia tak bisa tidur nyenyak. Tiap malam terdengar suara tangisan dari pojok kamar, suara geraman dari dalam lemari, dan bau anyir darah dari kamar mandi meski tak ada apa-apa di sana. Pagi harinya, ia mencari orang pintar, Ustaz, bahkan dukun putih. Tapi setiap orang yang ia datangi hanya menggeleng setelah tahu dari mana sumber kekayaannya. "Maaf Pak Wibowo," kata salah satu dari mereka. "Kalau sudah berurusan dengan penguasa Alas Ketonggo, tak ada yang bisa menolong kecuali diri Anda sendiri. Dan itu pun dengan harga yang lebih mahal dari nyawa." Wibowo tahu, ia telah menjual jiwanya. Desas-desus tentang seorang dukun tua yang pernah menghilang selama 7 tahun di Alas Ketonggo mulai menarik perhatian Wibowo. Konon, dukun itu kembali dengan mata kosong, tapi tahu banyak hal tentang dunia gaib. Namanya Mbah Kerto, tinggal di pinggiran hutan Ngawi, tak jauh dari gerbang ke Alas Ketonggo. Dengan harapan terakhir, Wibowo mendatangi rumah reyot itu. Mbah Kerto sedang duduk di depan tungku, menghisap rokok klobot. Matanya sayu, namun tajam, seolah bisa menembus dada Wibowo. Belum sempat Wibowo bicara, Mbah Kerto sudah membuka percakapan dengan suara serak. "Kau mencarinya, ya? Kampung itu, kampung para pemakan tumbal." Wibowo tercekat. Ia hanya mengangguk pelan. Mbah Kerto menghembuskan asap perlahan, lalu melanjutkan. "Dulu aku masuk ke sana. Jalan kaki selama 3 hari. Menyusuri suara gamelan dari balik kabut. Kampungnya terlihat seperti surga. Rakyatnya tampan, bersih, sopan. Tapi semuanya hampa. Tak ada yang benar-benar hidup di sana." Ia menatap tajam Wibowo. "Itu bukan kampung manusia, Le. Itu lorong antara dua dunia. Mereka menyamar, mengundang manusia masuk, memberi kekayaan, tapi menagih tumbal. 3 darah. Selalu 3. Kau bukan yang pertama, tapi mungkin kau bisa jadi yang terakhir. Kalau berani masuk kembali." Wibowo gemetar, tapi ia sadar tak ada pilihan lain. Ia harus kembali ke sumbernya. Malam itu, ia bermalam di rumah Mbah Kerto. Dan tepat pukul 2 dini hari, tanah di sekitar rumah bergetar halus. Angin mendesir seperti suara napas. Dan di luar jendela, samar terlihat bayangan kampung itu. Bangunan-bangunan megah berdiri dengan cahaya keemasan. Orang-orang tampan dan anggun berjalan pelan, melirik ke arahnya, mengangguk, dan tersenyum tanpa emosi. Mbah Kerto berbisik,
Itu bukan senyuman ramah, Le. Itu senyuman lapar. Mereka tahu, tumbalmu belum genap. Wibowo memejamkan mata, menggenggam tasbih di tangannya dan menguatkan hati. Ia akan masuk kembali ke dalam kampung itu. Tapi kali ini, bukan untuk meminta, melainkan untuk mengambil kembali apa yang telah dirampas. Malam itu, dengan hanya sebatang dupa pemberian Mbah Kerto dan secarik kain putih yang diikat di kepalanya, Wibowo melangkah ke hutan alas Ketonggo. Mbah Kerto hanya berpesan satu hal. Jangan bicara jika tak ditanya. Jangan menoleh ke belakang jika namamu dipanggil. Dan jangan pernah menerima makanan atau minuman di sana, meski kelaparan. Kabut mulai turun tebal. Suara alam berubah menjadi asing. Tak ada jangkrik, tak ada burung, hanya suara gamelan yang samar. Mengalun pelan, lalu menghilang, lalu muncul lagi. Langkah demi langkah, tubuh Wibowo terasa ringan. Ia tak tahu berjalan berapa lama. Tapi ketika ia mengangkat kepala, di depannya telah berdiri gapura batu besar berlumut. Di atasnya, tertulis aksara Jawa kuno yang tak ia mengerti. Di balik gapura, jalanan bersih dari daun. Rumah-rumah berjajar rapi, bercahaya keemasan. Orang-orang berdiri menyambut. Senyum di wajah mereka lebar, terlalu lebar. Selamat datang kembali, Wibowo. Suara itu tidak terdengar lewat telinga, tapi langsung menancap di kepala. Wibowo menoleh kiri kanan. Tak ada yang bicara, tapi semua mata menatapnya dalam. Ia mencoba menahan rasa takut, melangkah pelan. Seorang wanita muda yang sangat cantik, mengenakan kebaya putih dan rambut disanggul anggun, menyodorkan secangkir air merah yang mengepul. Untuk kekuatanmu, sebelum kamu masuk lebih dalam. Wibowo menunduk. Ia ingat pesan Mbah Kerto. Dengan sopan ia menggeleng dan menunduk. Wanita itu hanya tersenyum, lalu tubuhnya menghilang perlahan. Berubah menjadi asap hitam yang melayang ke langit. Jalan itu makin sempit, dan langit makin gelap. Tidak seperti malam, tapi seperti ditelan kabut pekat. Wibowo mulai mendengar suara tangisan. Tangisan anak-anak, perempuan, bahkan dirinya sendiri. Lalu ia sampai di tengah kampung. Ada satu rumah besar, tak ada lampu, tak ada jendela, tapi pintunya terbuka perlahan, seolah mengundangnya masuk. Dari dalam rumah itu terdengar suara. Kau datang bukan untuk meminta, tapi untuk menuntut. Maka bersiaplah melihat wajah kami yang sesungguhnya. Tubuh Wibowo kaku, tapi ia tetap melangkah masuk. Begitu melewati ambang pintu, seluruh dunia seolah runtuh. Rumah itu menghilang. Ia berada di tengah ruangan hitam, tak berdinding, tak berlantai. Dan di sekelilingnya, makhluk-makhluk tinggi dengan mata menyala, dan gigi hitam berdiri mengelilingi. Mereka bukan manusia, tapi dulunya, mungkin pernah. Dan di tengah mereka, berdiri Raka, anak Wibowo. Matanya kosong, bibirnya biru, dan tangannya menggenggam tangan salah satu makhluk itu. Wibowo berdiri membeku. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kenyataan mengerikan di hadapannya. Raka, anak semata wayangnya, yang dikira telah meninggal dunia, kini berdiri tegak, tenang, dan anehnya tersenyum. Tapi senyum itu bukan milik Raka yang dulu. Senyum itu dingin. Senyum makhluk lain yang menumpang di tubuh anaknya. Ayah, akhirnya datang juga, ucap Raka pelan. Tapi suaranya terlalu dalam, terlalu bergema. Bukan suara anak kecil. Raka, nak, ini ayah. Suara Wibowo lirih, setengah antara memohon dan tak percaya. Makhluk-makhluk tinggi berkulit hitam di sekelilingnya mulai mendekat perlahan. Nafas mereka berbau amis dan panas, seperti daging busuk terbakar. Tapi mereka tidak menyerang. Mereka hanya menonton. Raka berjalan mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan gemuruh di tanah yang tak terlihat. Ia mendekat, lalu menatap langsung ke mata ayahnya. Ayah yang menjualku.
ayah yang menandatangani darahku. Tidak, ayah tidak tahu. Ayah hanya ingin menolong kita. Wibowo mulai menangis. Lututnya lemas. Kau menukar satu kesulitan dengan kutukan seumur hidup. Tiba-tiba ruangan itu menyala merah darah. Dinding-dinding muncul, bukan dari batu, tapi dari daging. Dari balik dinding itu, tangan-tangan manusia mencuat, memohon, menangis, menjerit. Semuanya korban pesugihan yang gagal membayar hutangnya. Raka menunjuk mereka dengan dagunya. Mereka semua ayah, yang menolak membayar lunas. Mereka pikir bisa lari, bisa menipu. Tapi tempat ini tidak melupakan siapapun. Wibowo ingin kabur, tapi kakinya terkunci. Dari bawah, tangan-tangan lain mulai mencengkeram pergelangan kakinya. Lalu Raka mendekat. Matanya hitam legam, tak ada putih. Ia berbisik di telinga ayahnya. Kalau ayah ingin aku kembali, maka ayah harus mengganti aku. Dengan siapa? Tanya Wibowo, terguncang. Raka tersenyum lebar. Dengan jiwa yang belum bernoda. Seseorang yang ayah cintai, tanpa syarat. Seseorang yang akan kau relakan mati untuknya. Di saat itu, Wibowo sadar. Ia tidak sedang berurusan dengan makhluk biasa. Ia sedang bicara dengan perjanjian gelap yang telah menumbalkan darahnya sendiri. Dan pertanyaannya kini adalah, siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya? Wibowo terdiam, dadanya sesak. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara di ruang hitam itu panas dan pengap. Suara Raka, atau entitas yang memakai tubuh Raka, masih terngiang di kepalanya. Seseorang yang kau cintai, tanpa syarat. Ingatan Wibowo melayang. Wajah istrinya yang kini sakit-sakitan, menangis di rumah sakit karena tak mampu membayar pengobatan. Ibunya yang sudah renta, tinggal di rumah tua penuh kenangan. Satu-satunya yang ia miliki, dan satu-satunya yang belum ia korbankan. Tidak, aku tak bisa, bisiknya lirih. Seketika, ruangan itu berguncang. Makhluk-makhluk tinggi menjulurkan lidahnya yang panjang dan berlendir, mengecap udara seperti mencium ketakutan. Raka tertawa, tapi bukan tawa manusia. Tawa itu menggema dan membuat telinga Wibowo berdarah. Kalau begitu, kau akan tinggal di sini, ayah, dan kami akan mengambil mereka semua. Dinding-dinding daging itu bergerak. Dari sela-selanya muncul wajah-wajah keluarganya. Istrinya, ibunya, bahkan almarhum ayahnya. Mereka tidak bicara, tapi wajah mereka penuh luka dan kesedihan, seolah ingin berkata, "Kau telah menyerahkan kami." "Berhenti!" teriak Wibowo dengan seluruh tenaga yang tersisa. Ia berlutut, menangis. Kepalanya menunduk ke tanah yang berdenyut seperti jantung. "Kalau memang aku harus membayar, aku saja, jangan mereka." Suasana mendadak hening. Raka mendekat, menyentuh bahu ayahnya. "Itu bukan pilihan yang berlaku di sini, ayah. Tapi tenang, kau tidak sendiri. Setiap pesugihan akan mengantar pada momen ini." Lalu, satu pintu muncul di tengah ruang. Sebuah pintu kayu tua, dengan ukiran Jawa kuno yang mengalirkan darah di sisi-sisinya. "Kau masih bisa pergi. Tapi, dengan satu syarat." Wibowo menatap pintu itu, ragu. Raka mendekatkan wajahnya. "Keluar dari sini. Artinya kau harus membawa satu nyawa untuk menggantikan tempatmu di sini." Wibowo menatap mata makhluk itu, yang dulunya anaknya. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama. Dan kini, pilihan itu ada di tangannya. Langkah Wibowo gemetar saat ia membuka pintu kayu berlumur darah itu. Udara dingin menyambutnya dari balik celah pintu. Tidak seperti panas dan pengapnya ruang pesugihan tadi, di sini justru sejuk, terlalu sejuk. Seperti udara kematian, ia melangkah keluar, dan entah bagaimana, ia sudah berada kembali di tepi alas Ketonggo. Langit mendung, kabut menggantung rendah, tapi ia tidak sendirian. Di belakangnya, pintu itu masih terbuka.
Tapi tidak ada siapa-siapa yang bisa melihatnya, kecuali dia. Wibowo menatap ke arah jalan desa. Tak ada suara, tak ada orang. Hanya detak jantungnya sendiri yang terasa memukul telinganya. Tiba-tiba, dari balik kabut, seekor anjing hitam muncul. Matanya merah menyala, tapi ia tidak menggonggong. Ia hanya duduk, diam, mengawasi, menjadi pertanda bahwa Wibowo kini sudah diberi tugas. Kau masih punya waktu 7 hari. Suara Raka menggema di pikirannya. Bukan suara langsung, tapi seperti terpatri dalam tulangnya. Suara yang tidak bisa diabaikan, untuk membawa satu jiwa. Jika tidak, maka jiwamu dan seluruh darah keturunanmu akan menjadi milik kami. Wibowo pulang dengan tubuh lemas. Rumahnya tampak seperti biasa. Istrinya masih terbaring lemah. Ibunya menyambut dengan senyuman, senyum yang menusuk jantungnya. Tapi hanya dia yang tahu bahwa sekarang, di belakang tubuhnya, ada sesuatu yang ikut masuk. Sesuatu yang tidak kasat mata tapi nyata. Sesuatu yang menunggu, lapar, dan haus darah. 7 hari. 7 hari untuk menyerahkan nyawa lain atau menerima kehancuran seluruh keluarganya. Dan malam itu, Wibowo duduk termenung di dalam kamar gelap, menatap foto-foto orang-orang yang ia kenal. Bukan untuk mengenang, tapi untuk memilih. Malam pertama setelah pulang dari Alas Ketonggo, bukan malam biasa. Wibowo duduk di meja ruang tengah, lampu temaram. Televisi menyala tanpa suara. Di hadapannya terbentang selembar kertas kosong dan sebuah pulpen hitam, tapi benaknya penuh nama. Nama-nama orang yang pernah menyakitinya, orang-orang yang dulu menjauh saat dia jatuh miskin, orang-orang yang menertawakan kehancurannya. 1 nyawa, bisiknya sambil menggenggam pulpen. Tangannya gemetar, tapi tatapan matanya mulai berubah. Bukan lagi pria lemah yang dulu memohon-mohon pada bank dan rentenir. Kini, di balik tatapannya, ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin. 1 nama ditulis pertama, Bagas, sahabat yang telah menipunya dan membuat semua ini terjadi. Namun saat tinta menyentuh nama itu, lampu rumah mati mendadak, televisi langsung gelap, dan dari balik sudut ruangan terdengar bisikan rendah. Kau yakin dia yang kau pilih? Wibowo berdiri cepat. Jantungnya berdegup kencang, tapi ruangan tetap gelap. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Lalu, terdengar suara tangisan kecil. Ia menoleh ke kamar anaknya. Tapi anaknya sudah meninggal 3 tahun lalu. Tangisan itu tidak datang dari dunia ini. Dengan langkah berat, ia kembali ke meja. Pulpen masih di tangan. Daftar itu belum selesai, tapi waktu terus berjalan. Jam dinding berdetak keras. Angka 7 hari kini hanya tersisa 5 hari lagi. Dan tiap malam yang akan datang, Wibowo tahu suara itu akan kembali, mendesaknya, menggoda pikirannya. Menanyakan satu hal, siapa yang akan kau serahkan sebelum kutukan mengambil semua yang kau cintai? Hari ke-7 datang, dengan sunyi yang tidak biasa. Matahari tidak sepenuhnya terbit, langit tetap kelabu, dan burung-burung tidak berkicau seperti biasanya. Wibowo duduk di kursi ruang tamu. Kertas daftar itu kini penuh coretan. Banyak nama sempat ia tulis, lalu dicoret, lalu ditulis kembali, tapi tidak satu pun yang ia serahkan. Ia mencoba. Ia sempat mendekati rumah Bagas. Ia sempat menatap wajah tua Pak RT yang dulu menyuruhnya angkat kaki dari kampung. Ia bahkan sempat berdiri di depan rumah mertuanya yang tak pernah menganggapnya pantas. Tapi setiap kali ia mencoba, suara anaknya yang sudah tiada selalu datang. Ayah, jangan jadi seperti mereka. Dan kini, waktu habis. Langkah-langkah halus mulai terdengar dari balik dinding rumah. Tapi bukan kaki manusia. Seperti bunyi kulit kering menyeret lantai. Di langit-langit, suara ketukan seperti kuku tajam menggores kayu terdengar perlahan. Membentuk irama seperti hitungan mundur. Tok, tok, tok. 3, 2,
1. Semua lampu padam. Angin dingin merambat di sela-sela pintu. Dan dari bayangan di pojok ruangan, Raka muncul. "Kau tidak menepati janjimu," bisiknya, dengan senyum yang tidak pernah menyentuh mata. "Sekarang, giliran kami memilih." Teriakan pecah dari kamar anaknya, disusul suara istri dan ibunya. Tapi kaki Wibowo seperti terpaku. Matanya membelalak, menyaksikan bayangan hitam pekat menyeret sesuatu dari kamar, satu persatu, ke dalam gelap. 1 jiwa, 2 jiwa, 3 jiwa, lalu semuanya hening. Wibowo terduduk. Napasnya terengah, tapi tidak ada air mata. Tidak ada darah. Rumahnya kosong. Tapi bersih. Seolah mereka tidak pernah ada. Di atas meja, kertas daftar itu telah berubah. Bukan daftar korban lagi, melainkan surat perjanjian. Dengan tanda tangannya sendiri, tertulis dengan darah. Dan di baris paling bawah, ada satu tulisan baru, yang bukan ia tulis. "Jiwa terakhir, dirimu sendiri." Bayangan hitam mulai menyelimuti tubuhnya. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya lenyap. Matanya memerah, tubuhnya kaku, dan dalam detik terakhir kesadarannya, ia melihat wajahnya sendiri di cermin. Tapi itu bukan lagi Wibowo. Itu makhluk baru, penunggu baru, tumbal terakhir, yang kini menjadi bagian dari alas ketonggo.